Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin amma ba'd. Teman-teman, mari kita mengaji kitab Al-Iqtisad. Seperti biasa, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-awliya, asyuhada, as-salihin, al-a'immatul mujtahidin, wa khususan ila ruhi hujjatil Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariha wa andam barakatihi wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama khususan Ruh Abah Hashim Asy'ari wa saira muassisi hadil jam'iyyah wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asdiqaina wa sallallahu ruhi Abi Abdullah Rifai wa ruhi umminya Salamah wa ruhi umminya Fatmah. وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درجاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin rabbi yassir wa a'in. Setelah selesai pembukaan khutbatul kitab, mari kita masuk ke bab pertama. Halaman 98 yang menggunakan edisi Darul Minhaj. Babun ay hadza babun. Ini adalah bab mengenai ini semacam pengantar. Bab pertama ini isinya adalah pengantar. Wal naftahil kalama bi bayan ismil kitabi wa taqsimil muqaddimati wal fusuli wal abwabi. Ini kalau kita telaah ya, cara Imam Ghazali menulis kitab itu persis atau mirip-mirip lah dengan metodenya sarjana modern ketika nulis artikel di jurnal ilmiah itu kan. Itu kan kalau kita ikuti tradisi penulisan ilmiah dalam jurnal-jurnal akademis itu, paragraf pertama ya, pembukaan itu kan isinya tentang ya apa maksud tujuan dari artikel itu, kemudian ada survei mengenai literatur yang sudah pernah ditulis oleh orang lain mengenai tema yang sama, kemudian susunan dari tulisan itu, bagian pertama bahas apa, kedua apa, ketiga apa, lalu kesimpulan. Nah itu persis Al-Ghazali itu kalau nulis kitab juga seperti itu. Sangat-sangat sistematis ya. Makanya sosok Al-Ghazali ini selain sosok sufi juga sosok akademisi sebetulnya. Ini akademisi yang sufi, sufi yang akademisi. Jadi kalau nulis itu sangat-sangat sistematis. Nah, ini kita lihat. Wal naftahil kalama. Dan hendaklah membuka pembicaraan mengenai tema mengenai ilmu akidah ini bibayan ismil kitabi dengan keterangan mengenai nama kitab ini, wa taqsimil muqaddimati dan membagi-bagi muqaddimah, wal fusuli dan fasal-fasal, wal abwabi dan bab-babnya. Ammasmul kitabi, adapun nama kitab ini yang kita baca sekarang ini, fahuwa maka ismul kitab ini adalah al-iqtisadu fil i'tiqadi, jalan tengah dalam i'tiqad, dalam akidah. Wa amma tartibuhu, anapun urut-urutannya kitab ini, fahuwa maka kitab ini mustamilun mengandung ala arba'ati tamhidatin, atas 4 muqaddimah. Pengantar itu tamhidat ya. Jadi ada istilah muqaddimah, ada tamhid ya, jamaknya tamhidat. Ya ini istilah-istilah yang dipakai oleh ulama zaman dulu. Ada muqaddimah, ada tamhid, ada tauti'ah. Kalau tauti'ah itu istilah modern itu. Tajri yang berlaku
Tamhid ini, tamhidat, majrat tawti'ati. Nah, ini ada istilah lain. Sebagai tawti'ah itu pendasaran, ya. Wal muqaddimati dan muqaddimah. Wa ala arba'ati aqtabin dan mengandung 4 aksis atau kutub, ya. Apa aksis itu, apa namanya, as, ya. Ya as, tahu as kan, aksis itu. Seperti as sepeda itu ada asnya, ya. Tajri yang berfungsi berlaku aktob ini majral maqasidi sebagai tujuan pokoknya. Jadi kitab ini dibagi dalam 4 pengantar, 4 kutub, ya, 4 aksis, 4 kutub yang merupakan isi subjeknya, wal ghayati dan tujuannya. At-tamhidul awwalu. Adapun pengantar yang pertama itu fi bayani anna hadzal ilma minal muhimmati fid din. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu akidah, ya, itu minal muhimmati termasuk perkara-perkara yang penting fid dini mengenai agama. At-tamhidu tsani, pengantar kedua, fi bayani annahu, keterangan mengenai keadaan berikut ini domirsaan, annahu sesungguhnya ilmu ini, laisa tidak ada ilmu ini muhimman itu penting li jami'il muslimina kepada semua orang. Bal li ta'ifatin, sebaliknya hanya penting bagi sebagian saja minhum dari muslimin maksusina yang tertentu. Jadi ilmu akidah itu bukan ilmu yang harus dipelajari oleh semua orang, hanya sebagian orang saja yang berminat dan punya kemampuan. Umumnya orang Islam itu ya iman dengan cara sederhana saja. Dan seperti diterangkan kemarin dalam kitab Faisalut Tafriqah, imannya orang awam itu tidak kalah keren dibanding dengan imannya para sarjana yang belajar apa canggih-canggih itu. Enggak kalah itu. Kadang-kadang malah iman yang diperoleh berdasarkan pengalaman langsung, ibadah, penghayatan dalam kehidupan sehari-hari, ya imannya orang-orang pada umumnya. Saya pernah menulis dalam yang dimuat dalam buku yang diterbitkan bersama Mas Haidar Bagir itu, iman orang awam. Saya mencontohkan iman emak saya, ibunya Salama. Ibu saya itu bukan orang yang terdidik dalam pendidikan tinggi, baca kitab yang pakai bahasa Arab mungkin tidak selancar ayah saya. Dia hanya bisa membaca itu ya Arab pegon bahasa Jawa, ya. Mak saya itu dulu kalau belajar akidah itu ya melalui kitabnya Mbah Soleh Darat, ya Majmu' Syarif itu apa. Nah, itu aja. Ya setelah plus ibadah. Pokoknya beragamanya orang awam lah. Nah, itu sebagian besar orang begitu. Jadi ilmu akidah itu tidak harus dipelajari oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang memang berminat dan mampu. At-tamhidus tsalitsu, pengantar yang ketiga, fi bayani annahu min furudil kifayati. Sesungguhnya ilmu akidah ini termasuk fardu-fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah itu? Fardu atau kewajiban agama yang hanya berlaku secara kolektif. Artinya kalau tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, semua orang Islam dosa. Tapi kalau sudah ada salah satu yang mengerjakan, semua orang Islam yang lain sudah bebas dari beban menjalankan keharusan atau kewajiban itu. Berbeda dengan fardu ain. Kalau fardu ain semua orang wajib menjalankan. Sholat fardu itu fardu ain. Tapi kalau belajar ilmu akidah itu tidak semua orang. Pokoknya kalau sudah ada dari umat Islam itu sudah mempelajari ilmu ini, yang lain sudah nggak kena dosa. Makanya teman-teman yang ikut kaji kitab Al-Iqtisad malam ini sudah berperan besar membebaskan orang-orang Islam lain yang tidak belajar akidah dari dosa. Itu minimal tugas sampai ngaji kitab Al-Iqtisad itu.
Ya, enggak paham, enggak apa-apa. Yang penting membebaskan orang Islam lain yang tidak belajar ilmu ini dari dosa. At-tamhidur rabi'u. Pengantar yang keempat, fi tafsili manahijil adillati, tentang perincian jalan-jalan dari dalil-dalil. Artinya dalil-dalil allati aurattu yang akan menyebutkan, mendatangkan aku Al-Ghazali kepada adillah fi hadzal kitab, dalam kitab ini. Bagaimana pendekatan dan metode yang dipakai oleh Al-Ghazali dalam kitab ini. Wah, ini kan sangat sistematis kan. Jadi pengantar ketiga mengenai metodologinya. Makanya tadi saya bilang Al-Ghazali ini akademisi sebetulnya. Akademisi itu. Ya kayak kebiasaan orang-orang kalau nulis artikel di jurnal itu. Diterangkan dulu metodenya. Metode kuantitatif, kualitatif. Pendekatannya pakai pendekatan antropologis. Antropologi pun memakai mazhab ini, mazhab itu, macam-macam lah. Nah, ini ada di pengantar keempat. Jadi ada 4 pengantar. Wa ammal aqtab, adapun kutub-kutub al-maksudatu yang menjadi tujuan dari kitab ini, fa'arbaatun, maka ada 4 kutub yang merupakan pokok pembahasan dalam kitab ini. Wa jumlatuha, dan keseluruhannya aktab-aktab ini maksuratun itu dibatasi ala nazari, terhadap melihat, ya, memikirkan, merenungkan fillahi ta'ala, mengenai Allah ta'ala. Jadi semua pembahasan dalam kitab ini itu temanya satu, yaitu membahas mengenai soal ketuhanan, karena akidah, ya. Kita sebagai orang beriman ya harus mengenal siapa Tuhan kita. Jadi seluruh kitab ini nanti itu tema pokoknya adalah tentang Allah, ya. Tentang zatnya Allah, sifatnya Allah, tindakan-tindakan Allah, dan utusannya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna, maka karena sesungguhnya kita, maksudnya kita di sini ya Al-Ghazali dan para pembaca kitab ini, in nazarna, jika menelaah kita, kami fil alami, tentang alam ini, lam nandur, maka tidak akan menelaah kami fihi, tentang alam ini, alam raya ini, min haitsu innahu alamun, dari segi sesungguhnya alam ini adalah alam, wajismun, dan jisim, sesuatu yang punya bentuk atau wujud material, fisik, ya, wasamaun, dan langit, wa ardun, dan bumi, bal min haitsu innahu, sebaliknya dari sudut sesungguhnya alam ini adalah sunullahi, ciptaan Allah. Nah, inilah bedanya orang beriman dengan orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Ya nggak apa-apa, kalau jenengan mau ateis juga nggak soal, itu kebebasan, ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa kepingin iman, monggo. Tidak beriman, ya monggo, ya. Karena tidak ada paksaan dalam beriman. Tapi kalau jenengan beriman, ketika jenengan melihat alam raya ini, itu jenengan tidak sekedar melihat alam ini sebagai wujud fisik, ya. Alam yang punya benda, ada wujud fisiknya yang bisa dilihat. Tentu saja alam itu punya aspek atau dimensi fisik, tapi dimensi fisik dalam alam ini hanya satu segi saja. Kalau orang beriman melihat dunia ini, itu melihat dunia ini sebagai ciptaannya Allah, ciptaan Tuhan. Karena itu disebut sebagai makhluk, ya. Makhluk itu dari bahasa Arab artinya ciptaan. Jadi itu pertama, ini kesadaran penting sekali, ya. Jadi kita sebagai orang beriman melihat segala hal yang ada di sekitar kita ini, itu tidak sekedar melihat barang-barang, sesuatu yang ada wujud fisiknya, tetapi kita melihat semuanya itu sebagai ciptaan Tuhan. Karena itu semua yang ada di sekitar kita ini itu dalam bahasa agama disebut sebagai ayat, a sign, tanda. Ya memang kita lihat pohon,
lihat bunga-bunga, lihat gunung, sungai, gedung-gedung, ya semua itu ya benda-benda, barang-barang yang ada wujud fisiknya. Kita nikmati ya, karena itu merupakan pemandangan yang indah. Tapi kalau orang beriman melihatnya tidak hanya itu. Kita melihatnya semua itu adalah tanda yang menuju kepada Allah itu. Jadi semacam semiotik ini ya. Segala sesuatu itu bermakna. Tidak saja bermakna dalam kerangka studi ilmiah fisika, biologi, kimia, enggak. Ya. Tetapi bermakna dalam pengertian ini semua adalah ciptaan Allah. Kalau kita renungkan, kita akan sampai kepada penciptanya. Itulah intinya akidah itu begitu. Dan inilah yang mencirikan cara pandang orang yang beriman dan tidak beriman. Saintis yang beriman dan tidak beriman ya di sini. Jadi ketika seorang ilmuwan bekerja di laboratorium, meneliti objek-objek fisikal, ya objek-objek yang ada bentuk fisiknya di laboratorium, meneliti virus, meneliti bakteri, meneliti materi-materi yang berbagai jenis itu ya. Ya seorang ilmuwan yang beriman ya dia pertama meneliti tentang properties atau sifat-sifat dari benda-benda itu dan bagaimana benda-benda itu bekerja. Itu tingkat pertama. Dari sana dia kemudian memahami bagaimana alam ini bekerja, hukum apa yang mengatur benda-benda ini. Lalu ya sama dengan ilmuwan pada umumnya. Tetapi ilmuwan yang beriman itu setelah meneliti itu semua kemudian menyadari bahwa semua ini itu adalah ciptaan Allah. Termasuk misalnya, ini kalau di barat itu kan ada perdebatan besar antara ilmuwan yang percaya teori evolusinya Darwin dan ada yang mengkritik teori evolusinya Darwin. Atau bahkan ada orang yang tidak percaya sama sekali, yang disebut dengan orang-orang kreasionis ya. Jadi orang-orang yang percaya bahwa ya segala hal ini diciptakan oleh Allah secara kun fayakun ya. Artinya tidak melalui proses evolusi. Sakdek saknyet kira-kira gitulah. Itu kan ada jurang besar antara dua mazhab ini. Mereka saling bertengkar, bersitegang dari dulu sampai sekarang. Nah, sebetulnya tidak masalah orang ilmuwan muslim itu menerima teori evolusi, tidak soal. Ya. Karena kita percaya evolusi itu ya bagian dari cara Allah bekerja di dalam dunia ini. Ya. Evolusi itu fakta alam. Kita nggak bisa mengingkari evolusi itu. Itu real ada. Nah, cuma kalau seorang biolog yang beriman, dia akan punya pemahaman bahwa evolusi itulah caranya Allah bekerja di dunia ini. Jadi meskipun dunia ini itu diciptakan dengan formula kun fayakun. Kun jadilah, fayakunu. Nah kalau kita lihat dalam bahasa Arab, istilah fayakunu itu bentuknya kata kerja namanya kata kerja mudhari', fi'il mudhari'. Nah, dalam bahasa Arab fi'il mudhari' itu mempunyai makna at-tajaddud wat tikrar ya. Jadi suatu pekerjaan, suatu tindakan yang terjadi secara terus-menerus. Jadi fayakun itu artinya ya kira-kira Allah itu menciptakan alam raya ini ya terus-menerus melalui proses salah satunya evolusi. Jadi tidak ada pertentangan antara evolusi dengan keimanan ya. Karena kita percaya ya evolusi itu bagian dari min sunnillah tadi itu ya. Min haitsu innahu sunnullah. Ini kata kunci yang penting sekali. Karena sebagian orang ada yang
membenturkan antara sains dengan agama. Agama dianggap barang kuno, agama bagian dari dunia tradisional yang sudah deso ketinggalan zaman, sekarang zamannya sains. Tidak, itu bukan cara pandang Al-Ghazali, cara pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nanti akan kita baca dalam kitab ini. Cara pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah seorang beriman, seorang muslim adalah sains dan iman itu saling melengkapi. Sains itu menjadi alat bagi kita untuk memahami ciptaan Allah ini. Wa in nazarna fin nabi, dan ketika melihat kita, merenungkan kita fin nabi, mengenai nabi, lam nanzur, maka tidak melihat, merenungkan kita fihi, mengenai nabi ini, min haitsu innahu insanun, dari segi sesungguhnya nabi ini manusia, wa syarifun, orang yang mulia, wa alimun, dan orang yang alim, wa fadilun, dan orang yang unggul, yang excellent. Bal min haitsu innahu, sebaliknya dari segi kanjeng Nabi, sesungguhnya kanjeng Nabi itu Rasulullah, utusan Allah. Jadi ketika kita berhadapan dengan fenomena kenabian, melihat ada namanya nabi itu, kita melihatnya bukan nabi itu manusia biasa. Memang nabi itu ya basyarun, ya. Kanjeng Nabi itu ya manusia. Dia punya daging, punya darah, punya tulang, ya, punya organ tubuh dan seterusnya. Nabi itu manusia, tapi basyarun lakal basyari, tapi manusia tapi tidak seperti manusia yang lain, ya. Muhammadun basyarul la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari, ya. Kanjeng Nabi itu ya manusia, tapi manusia yang tidak biasa karena dia kita lihat sebagai utusannya Allah. Jadi kebenaran yang datang dari Allah itu diperantarai oleh seorang utusan. Itulah pentingnya dalam akidah itu kita mempelajari nabi. Karena nabi itu utusan yang menjadi perantara antara alamul malakut, alam langit, dan alam di bumi ini. Wa in nazarna fi aqwalihi, dan ketika menelaah kita fi aqwalihi, mengenai ucapan-ucapan kanjeng Nabi, lam nanzur fiha, tidak menelaah kita tentang aqwal ini, min haitsu innaha, dari segi sesungguhnya ucapan-ucapannya Nabi itu, aqwalun, adalah ucapan-ucapan biasa, wa mukhatabatun, dan percakapan-percakapan biasa, percakapan yang ditujukan untuk orang lain, itu namanya mukhatabat. Wa tafhimatun, dan penyampaian pesan-pesan yang biasa. Bal min haitsu innaha, sebaliknya dari sudut sesungguhnya aqwal itu, ta'rifun, adalah perkenalan atau mengenalkan, biwasitotihi, melalui kanjeng Nabi, melalui kanjeng Nabi, ta'rif minallahi, dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mendengar hadis Nabi, Nabi bersabda, itu kita tidak memandang hadis itu ucapan kanjeng Nabi, tapi itulah perkenalan dari Allah melalui Nabi. Fala nadhara, maka tidak ada renungan, penalaran itu maujud, illa fillahi, kecuali mengenai Allah. Jadi seluruh upaya penalaran di dalam akidah itu berpusat kepada Allah. Wala matluba, dan tidak ada sesuatu yang dicari, tujuan akhir siwallahi, selain Allah. Wa jami'u atrafi hadzal ilmi, dan semua sisi-sisi ilmu akidah ini, yaksuru, itu membatasi, mencakup, hu, kepada hadzal ilm, an-nadharu, menelaah, menalar, memikirkan, fi dzatillahi, di dalam tentang zatnya Allah, wa fi sifatillahi, dan tentang sifat-sifatnya Allah, wa fi af'alillahi, dan tentang tindakan-tindakan Allah, wa fi rasulillahi, dan tentang utusan Allah,
Wama dan pesan-pesan ja'a yang datang ma tadi na kepada kita ala lisanihi melalui lesannya Rasulullah minta arifillahi berupa perkenalannya Allah. Jadi Allah itu ketika mengutus kanjeng Nabi itu seperti Allah mengenalkan diri kepada manusia. Makanya kita melihat kanjeng Nabi, ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya itu tidak sekedar ucapan manusia biasa. Ini ucapan-ucapan yang melaluinya Allah itu mengenalkan diri kepada makhluknya. Ini indah banget kan apa namanya? Ya. Jadi kanjeng Nabi itu tidak kita lihat sebagai manusia, tapi itu kayak instrumen, alat yang melalui alat ini kita bisa berkenalan dengan Allah. Karena Allah maha gaib, nggak bisa dilihat. Tetapi Allah itu menampakkan dirinya kepada makhluknya ini melalui kanjeng Nabi. Nah inilah tema ilmu akidah itu ya ini ya. Tentang zatnya Allah. Ya. Zat itu ya esensinya Allah. Sifat-sifatnya Allah, tindakan-tindakan Allah, dan utusan Allah. Jadi 4 ini. Makanya 4 kitab ini terdiri dari 4 kutub tadi itu. Fahia maka apa namanya? Fahia maka aktob ini ya, kutub-kutub ini idzan dengan demikian adalah arba'atu aktobin adalah ada 4 kutub yang menjadi pembahasan kitab ini. Al-Qutbul Awwalu, kutub yang pertama itu fi dzatillahi tentang zatnya Allah Ta'ala. Nah, di dalam kutub yang pertama ini fanubayyinu maka menjelaskan aku Al-Ghazali fihi di dalam kutub yang pertama wujudahu tentang wujudnya Allah. Bahwa Allah itu atau Tuhan itu ada. Dan apa dalilnya, hujahnya, argumennya nanti akan diterangkan. Wa annahu dan sesungguhnya Allah itu qadimun itu ada sejak dulu. Ya. Kalau dalam bahasa pesantrennya itu kuno. Kuno itu artinya tidak punya permulaan. Jadi ada dari dulu. Tapi kalau baqa itu ada sampai kapanpun. Jadi kalau qadim itu ada dari sudut permulaan. Jadi langgeng ya. Perennial, langgeng dari sudut masa lampau. Tapi kalau baqa itu langgeng dari sudut masa depan. Nah ini wa annahu sesungguhnya Allah itu bakin langgeng, artinya akan terus ada sampai kapanpun. Wa annahu sesungguhnya Allah itu laisa bijauharin, tidak berupa jauhar. Jauhar itu artinya sesuatu yang punya substansi apa ya. Jadi misalnya ini kayak mouse ini jauhar. Jauhar. Kemudian kacamata ini juga jauhar. Sesuatu yang ada wujudnya itu namanya jauhar. Jauhar itu kita tidak bisa sih menyebut jauhar itu esensi atau substansi, ya substansi. Kitab ini jauhar. Apa namanya? Cangkir ini jauhar ya. Mikrofon ini jauhar. HP ini jauhar. Jadi benda-benda yang ada wujudnya itu namanya punya jauhar dia. Nah Allah itu ada, tapi adanya tidak berupa jauhar. Karena kalau dia berupa jauhar, itu berarti sama dengan makhluknya. Padahal Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah itu sifatnya adalah laisa kamitslihi syai'un mukhalafatuhu lil hawaditsi. Wala jismin dan tidak berupa jisim. Artinya jauhar yang ada wujud materialnya. Jauhar yang ada. Karena jauhar itu juga macam-macam. Ada jauhar itu yang tidak ada wujud fisiknya seperti malaikat, roh ya. Itu kan tidak ada wujud fisiknya. Malaikat, terus ya barang-barang gaib yang selain Allah itu juga jauhar juga. Tetapi tidak ada jisimnya. Nah Allah itu tidak seperti itu. Wala arodin dan tidak berupa arod atau accident.
Artinya arad itu adalah sifat-sifat yang melekat pada jauhar. Misalnya ini namanya maus, ini jauhar. Nah, jauhar berupa maus ini punya sifat-sifat namanya arad. Arad itu artinya dalam bahasa Inggris itu ada istilah yang bagus, properties. Ada yang memaknainya memakai istilah pinjaman dari bahasa Arab, aral. Aral itu jadi aral karena orang orang Jawa itu susah mengucapkan huruf dot, jadi dot jadi l, aral. Riyadhah jadi rialat. Ya, kayak gitulah. Karena orang Jawa itu ini saya enggak tahu, memang beberapa hari terakhir ini koneksi internet di First Media ya agak nggak stabil ya. Udah. Jadi inilah kutub pertama berbicara mengenai zatnya Allah ini. Wala mahdudin bihaddin. Allah itu tidak dibatasi dengan batas. Jadi Allah itu tidak ada batasnya. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak terkurung oleh limit, oleh batas itu. Wala huwa makhsusun, dan tidak Allah itu dikhususkan bijihatin dengan arah tertentu. Atas, bawah, kanan, kiri, tidak ada itu. Wa annahu mar'iyun, dan sesungguhnya Allah itu mar'iyun, bisa dilihat, tapi nanti di hari kiamat ya. Setelah kita bangkit lagi dalam kehidupan kedua, setelah kita mati, setelah kiamat, baru orang-orang itu diberikan kemampuan untuk melihat Allah. Kama annahu, sebagaimana sesungguhnya Allah itu maklumun, bisa diketahui. Ya melalui ini nabi kan membawa pesan mengenalkan Allah sehingga kita bisa mengetahui Allah. Wa annahu wahidun, dan Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga, dan seterusnya. Fahadhihi, maka ini semua, ini tema-tema ini ya. Allah itu wujud, qadim, baqa, baqin, tidak jauhar, tidak jisim, tidak arad, tidak terbatas, tidak ada arah, dan bisa dilihat, dan Allah itu satu. Ada 10 tema dalam kutub pertama ini. Fahadhi, maka ini adalah asyru da'awa, 10 klaim ya. Jadi ini klaim itu artinya sesuatu yang pendapat yang diajukan oleh seseorang yang jenengan bisa sangkal. Kenapa disebut dakwah? Karena ini adalah dakwah atau klaim. Ini adalah rumusan akidah yang diajukan oleh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti rumusan akidah Asy'ariyah. Tidak semua orang setuju, ada kelompok lain dalam Islam yang menyangkal. Nah, namanya klaim itu kan bisa disangkal. Nubayyinu, yang akan menjelaskan aku Al-Ghazali terhadap da'awah ini fi hadzal kutbi, di dalam kutub yang pertama ini insyaallah. Al-Qutbu Tsani, kutub yang kedua. Fi sifatillahi ta'ala, tentang sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Wa nubayyinu, dan akan menjelaskan aku fihi, di dalam kutub kedua ini, anna, sesungguhnya Allah itu hayyun, itu hidup. Allah itu punya sifat hidup. Alimun, maha tahu. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berfirman atau berbicara. Wa anna lahu, dan sesungguhnya bagi Allah itu hayatan, sifat hidup. Wa ilman, dan pengetahuan. Wa qudratan, dan kekuasaan. Wa iradatan, dan kehendak. Wa sam'an, dan pendengaran. Wa basaran, dan penglihatan. Wa kalaman, dan ucapan. Jadi ada berapa? 14 ya. Ada 14 klaim. Wa nadhkuru, dan akan menyebutkan aku Al-Ghazali ahkama hadhihi sifati, hukum-hukumnya sifat-sifat ini, status-statusnya. Wa lawazimaha, dan konsekuensi-konsekuensinya hadhihi sifat ya. Perkara-perkara sing netepi sifat iki, nah cara makna pondok pesantren. Wama, dan sesuatu yaftariku, yang berbeda, ma ini fiha, di dalam ahkam ya. Wama, dan sifat-sifat dan hal-hal yastami'u, yang
bertemu ma ini fiha dalam ahkam, minal ahkami berupa hukum-hukum. Atau fiha dalam sifat tadi ini ya. Ya, ha itu kembalinya kepada sifat. Wa anna hadis sifat, sesungguhnya sifat-sifat ini adalah zaidatun, sesuatu yang lebih, ya, yang surplus, lebih, melebihi ala dzati terhadap zat. Wa qadimatun, dan sifat-sifatnya Allah ini qadim, artinya ada dari dulu, tidak pernah punya permulaan. Wa qaimatun, dan menetap, berada, ya. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah subsist, ya. Sesuatu itu ada, subsist, ya. Bidzati, terhadap zatnya Allah. Nanti akan saya terangkan, saya baca dulu ya. Wala yajuzu, dan tidak boleh an yakuna ada syai'un, satupun minas sifati, dari sifat-sifatnya Allah ini hadisan, itu datang belakangan. Artinya tidak ada dari dulu, tapi sesuatu yang datang belakangan, yang punya permulaan. Inilah kutub kedua. Jadi akan berbicara mengenai sifat-sifatnya Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu yang pokok-pokok ya. Itu pertama, Allah itu hayyun. Allah itu yang maha hidup. Jadi hayyun ini adjektif ya. Adjektif. Sifat ya. Hayyun. Allah itu maha hidup. Alimun, maha tahu. Qadirun, maha berkuasa. Muridun, maha berkehendak. Sami'un, maha mendengar. Yang, karena ini sifat ya. Basirun, yang maha melihat. Mutakalimun, yang maha berbicara atau berfirman. Jadi Allah itu punya sifat-sifat yang itu dalam bentuk adjektif ya. Allah maha hidup, maha tahu, maha berkuasa. Nah, ini agak sedikit rumit malam ini ya. Ini baru pengantar ini ya. Jadi siap-siap. Nah, sekarang kita berbicara untuk menjelaskan masalah ini, berbicara tentang sesuatu yang di luar Allah nanti untuk menjelaskan masalah ini. Ketika jenengan menyebut misalnya ini, tadi ini, mouse ya, tikus, tikus ini ya, mouse ini. Jenengan lihat mouse ini, apa yang jenengan lihat warnanya ini? Mouse ini warnanya, dia adalah mouse yang warnanya hitam. Oke, ya kan? Artinya dia punya sifat adjektif yang warnanya hitam. Ketika kita menyebut mouse itu warnanya hitam, berarti ada sesuatu yang lain, yaitu apa? Warna hitam. Jadi ketika kita mengatakan mouse itu warnanya hitam, pertama itu artinya mouse ini punya sifat, yaitu dia berwarna hitam. Kedua, ada warna hitam yang melekat pada mouse ini. Lagi misalnya cangkir ini. Cangkir ini berwarna, oke lah kita sebutnya warnanya putih ya. Cangkir yang warnanya putih. Nah, ketika kita mengatakan cangkir itu warnanya yang berwarna putih, itu di dalam perkataan yang berwarna putih, itu ada dua hal. Pertama, sifat yang melekat pada cangkir ini itu yang berwarna putih, itu kan sifat. Yang kedua, warna putih itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu itu berwarna hitam, itu ada dua hal di situ. Pertama, sesuatu itu bersifat hitam. Yang kedua, warna hitamnya sendiri. Jadi ada dua aspek di situ. Nah, sama ketika kita mengatakan Allahu qadirun. Allah itu maha kuasa. Nah, di situ ada dua hal, yaitu sifat Allah itu maha kuasa, dan kedua adalah sifat maha kuasa yang berada pada zatnya Allah. Itulah kenapa nanti tadi di sini kita membaca Allah itu hayyun
alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalimun. Itu pertama. Kemudian disebutkan juga bahwa wa anna lahu hayatan. Kan seolah-olah kan sama. Tadi disebut Allah itu maha hidup, terus jadi Allah itu disebut punya sifat maha hidup, yang maha hidup. Terus kemudian belakangan disebut wa anna lahu hayatan. Bagi Allah itu sifat kehidupan. Kenapa kok dua kali disebut? Karena tadi itu setiap sifat itu ada dua aspek di situ. Pertama sifatnya itu sendiri, yang kedua adalah materi yang menjadi bahannya sifat itu. Jadi sesuatu berwarna hitam itu berarti pertama aspeknya adalah sesuatu itu berwarna hitam, kedua warna hitam itu sendiri. Ada dua hal kan? Makanya dia diulang dua kali. Nah, kenapa seperti ini? Nanti akan dijelaskan belakangan. Saya nggak akan jelaskan sekarang, nanti ngeluh sekarang ya. Nanti saja ngeluhnya nanti saja. Pokoknya Allah itu sifatnya ada dua aspek. Pertama Allah itu hayyun qadirun dan seterusnya. Yang kedua Allah itu adalah wa anna lahu hayatan. Allah itu punya sifat hayat yang menetap pada diri Allah. Jadi selain Allah itu maha hidup, Allah juga ada sifat hidup dalam dirinya. Kenapa demikian? Karena sifat hidup itu berbeda dari Allah. Nah, ini agak sedikit jelimet ini. Ketika misalnya kita mengatakan ada si A, Hasan misalnya. Hasan itu bertubuh tinggi. Nah, itu. Pertanyaannya, sifat tinggi itu identik dengan Hasan atau berbeda dari Hasan? Saya ulang ya. Kalau ada seseorang namanya Hasan, tubuhnya tinggi. Kita menyebut Hasan orangnya tinggi. Nah, sifat tinggi itu sama dengan Hasan atau berbeda dari Hasan? Sifat tinggi itu sama dengan Hasan atau berbeda dari Hasan? Kalau menurut mazhab Asy'ariyah, ya, disebutkan di sini, ya, wa anna hadhihi sifati zaidatun ala dzat. Jadi sifat itu sesuatu yang ekstra di luar zat seseorang. Jadi kalau kita mengatakan Hasan itu tinggi, sifat tinggi itu di luar substansinya Hasan. Jadi ada Hasan, ada sifat tinggi yang melekat pada Hasan. Jadi sifat itu sesuatu yang terpisah itu. Makanya dikatakan di sini wa anna as-sifat itu zaidatun. Sifat itu adalah sesuatu yang ekstra, ya, melebihi zatnya itu sendiri. Ya. Nah, ini berbeda dengan pandangannya orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan sifat dan zat itu jadi satu. Jadi Hasan dan sifat tinggi itu jadi satu. Jadi satu. Nah, mazhab Asy'ari yang diikuti oleh Al-Ghazali itu tidak setuju. Sifat itu ya beda dengan zat. Karena kalau sifat dan zat itu identik, itu tidak masuk akal. Ini menurut orang-orang Asy'ariyah yang diikuti oleh Al-Ghazali. Karena kalau sifat dan zat itu sama, berarti kalau ada orang, ya, sifatnya tinggi, berwarna coklat, kurus, rambutnya ikal. Kan banyak orang itu kan punya sifat banyak. Kalau sifat itu identik dengan orang itu sendiri, orang yang punya sifat itu, berarti sifat ikal, tinggi, coklat, kurus, itu berarti sama dong. Jadi sifat tinggi dengan sifat ikal sama, karena itu identik dengan zatnya. Artinya sifat itu tidak punya otonomi sendiri.
Nah, ini pembahasan di dalam akidah ya yang agak mendalam seperti ini. Makanya tidak semua orang diharuskan untuk belajar hal seperti ini karena ya tidak semua orang mampu kan. Makanya belajar ilmu akidah itu fardu kifayah. Tidak semua orang diwajibkan. Tapi apa gunanya ini semua dipelajari? Karena itu bagian dari cara kita membela akidah. Karena ada orang yang punya pandangan lain yang berbeda yang di dalam pandangan mazhab Asy'ari itu kurang tepat atau bahkan keliru, sesat ya. Jadi harus disangkal itu, harus dibantah. Nah, membantahnya kan harus pakai hujjah. Nah, inilah cara untuk membela akidah Asy'ariyah ya dengan mengetahui dasar-dasar seperti ini ya. Ini nanti dalam kutub kedua. Al-Kutubus Tsalitsu, kutub yang ketiga itu jadi kutub yang pertama tentang zatnya Allah, kutub kedua mengenai sifatnya Allah, kutub yang ketiga fi af'alillahi ta'ala mengenai tindakan atau pekerjaan-pekerjaan Allah Ta'ala berupa alam raya ini. Alam raya ini itu semua adalah merupakan manifestasi dari tindakannya Allah. Si Allah itu bertindak. Ya, kita juga bertindak, manusia juga bertindak kan. Manusia itu kan punya action, punya tindakan. Allah juga punya tindakan. Sama, ya. Tetapi punya sifat-sifat yang beda. Tindakannya Allah beda dengan tindakannya manusia. Nah, wafihi dan di dalam kutub yang ketiga ini sab'u da'awa. Ada 7 klaim. Wahwa yaitu ya annahu sesungguhnya keadaan berikut ini la yajibu tidak wajib alallahi ta'ala terhadap Allah Ta'ala at-taklifu memberi beban kepada makhluknya. Atau at-taklifu itu beban ya. At-taklifu itu beban. Atau bisa beban, bisa memberi beban kepada makhluknya. Walal khalqu dan tidak menciptakan. Walal thawabu dan tidak mengganjar alat taklifi terhadap beban keagamaan. Nanti akan saya terangkan. Wala ri'ayatu sholahil ibadi dan juga tidak wajib bagi Allah ini menjaga kemaslahatan makhluk-makhluknya. Wala yastahilu dan tidak mustahil minhu dari Allah taklifuma membebankan sesuatu la yutaku yang tidak bisa disangga, dipikul beban itu. Wala yajibu dan tidak wajib alaihi bagi Allah al-iqabu menyiksa seseorang alal ma'asi karena berbuat maksiat-maksiat. Wala yastahilu dan tidak mustahil minhu dari Allah bi'atsatul anbiya'i mengutus para nabi-nabi. Bal yajuzu sebaliknya mungkin zalika bi'atsat ya zalika tadi itu yaitu bi'atsatul anbiya. Wa fi muqaddimati hadzal kutbi dan di dalam pembukaannya kutub ketiga ini bayanu maknal wajibi wal hasani wal qabihi ada penjelasan tentang apa itu konsep hasan sesuatu yang al wajibi sesuatu yang wajib wal hasani dan sesuatu yang baik wal qabihi dan sesuatu yang buruk ya. Apa maknanya ini semua? Ini bagian dari pembicaraan yang amat penting di dalam akidah ya. Akidah versi Asy'ariyah. Mungkin bagi sebagian orang agak mengagetkan ini. Dalam pandangan akidah Asy'ariyah, saudara-saudara, ya, ada beberapa pokok pembicaraan mengenai af'alullah, tindakan-tindakan Allah. Nah, di dalam pembicaraan ini ada hal-hal nanti yang akan didiskusikan. Misalnya pertama, Allah itu la yajibu Allah. Intinya semuanya ini adalah kalau mau diringkaskan, diperas ya. Allah itu adalah Tuhan yang maha bebas. Allah itu tidak mempunyai kewajiban apapun untuk melakukan apapun. Misalnya begini. Ini bagi sebagian orang mungkin agak aneh. Kalau ada hamba Allah berbuat kebaikan, apakah Allah otomatis wajib mengganjar orang itu?
seperti hukum yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Kalau ada orang berbuat baik, ya dibalas baik. Orang yang mendapatkan perlakuan baik, dia wajib membalas kebaikan yang sama. Tit for tat, itu istilah gitu kan. Jadi kalau ada hamba berbuat baik, apakah Allah wajib membalas orang itu dengan memasukkan dia ke surga misalnya? Dalam akidah Asy'ariyah enggak. Allah itu per definisi tidak wajib mengganjar hambanya yang berbuat kebaikan. Kalaupun nanti Allah itu memasukkan hamba itu ke surga, itu bukan karena Allah wajib melakukan itu, tapi itu adalah rahmatnya Allah kepada orang itu. Tafadzul, anugerah. Karena di dalam teologi Asy'ariyah, cara pandang Asy'ariyah, rumusan akidah Asy'ariyah yang diikuti sebagian besar mayoritas umat Islam di dunia sekarang ini, dari dulu sampai sekarang, akidahnya ini. Inilah akidah Asy'ariyah. Di dalam akidah Asy'ariyah, Allah itu adalah Tuhan yang tidak wajib melakukan apa. Karena kalau kita memahami Allah itu sebagai Tuhan yang wajib melakukan ini, itu artinya Allah itu tidak iradah, tidak muridun, tidak maha berkehendak, tidak maha bebas, tidak maha otonom, tidak maha independen. Padahal Allah itu maha otonom, maha independen, maha berkehendak. Tidak ada sesuatu yang bisa mendikte Allah itu. Jadi kalau ada orang berbuat baik, Allah tidak punya kewajiban untuk membalas orang itu dengan kebaikan. Secara teori, kalau misalnya Allah mau memasukkan orang yang soleh ke neraka, nggak apa-apa. Secara teori, tetapi Allah tidak melakukan itu. Karena Allah itu maha Rahman dan Rahim, ya, maha kasih sayang. Jadi kalau Allah itu membalas amal-amal baik kita, nanti kita dimasukkan ke surga, itu bukan karena Allah wajib melakukan itu. Itu semua terjadi karena Allah itu maha menyayangi kita. Jadi Allah itu membalas kebaikan hamba-hambanya itu bukan karena keharusan. Karena Allah tidak bisa dikonsepsikan sebagai Tuhan yang harus ini, harus itu. Karena kalau harus ini, harus itu nggak bebas kan. Itu tidak muridun. Padahal Allah itu sifatnya adalah muridun. Maha berkehendak, maha otonom kehendaknya. Jadi Allah juga tidak berkewajiban berbuat baik kepada hambanya. Secara teori loh ya. Ya nyatanya Allah itu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Maha Allah, maha kasih, maha sayang. Tapi Allah itu ketika mengasihi hambanya itu bukan karena keharusan. Karena Allah memang kepingin memberikan anugerah. Jadi istilahnya itu al-lutfu wa tafadzul. Al-lutfu itu menyayangi, tafadzul itu memberikan anugerah. Jadi segalanya itu bukan karena keharusan. Allah itu tidak bisa diharuskan, itu nggak bisa itu. Allah itu maha merdeka. Maha merdeka. Merdeka yang semerdeka-merdekanya. Termasuk berbuat kebaikan kepada hambanya itu juga tidak harus. Ya. Allah merdeka untuk berbuat baik kepada hambanya. Karena Allah maha kasih. Ya. Jadi tindakan Allah itu seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan mendasar antara Mu'tazilah, antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah. Ya. Kalau mazhab Mu'tazilah mengatakan ya Allah itu maha adil. Adil itu artinya ya Allah kalau melihat hambanya berbuat baik, wajib membalas dia dengan kebaikan. Mengganjar. Jadi Allah wajib. Nah itu kalau konsepsi Mu'tazilah. Jadi ada semacam hubungan yang mekanistik dan kausalistik, ya apa namanya, saling sebab akibat ya. Jadi makanya akidah Asy'ariyah itu disebut sebagai akidah yang sifatnya itu voluntaristik. Voluntary artinya apa? Voluntary itu artinya adalah
sukarela. Artinya Allah itu voluntary. Tindakan-tindakannya itu tidak lahir karena keharusan. Itu namanya voluntarisme. Akidah Asy'ariyah itu sifatnya voluntaristik. Kalau akidah Mu'tazilah itu mekanistik. Jadi kalau A wajib B. Kalau ada hambanya Allah berbuat baik, Allah wajib membalas dengan kebaikan. Nah, gitu. Jadi kayak mekanistik gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang pernah membaca bukunya, ini kawan saya sendiri, Mustafa Akyol, yang sekarang tinggal di Washington ya. Dia nulis buku judulnya apa namanya yang terakhir ini ya, membebaskan apa namanya pikiran umat Islam apa ya, bisa lupa saya judulnya ya. Terkenal bukunya, baru terbit kira-kira setahun yang lalu ya, pada saat pandemi kemarin. Dan sudah diterjemahkan kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia. Mustafa Akyol ini orang Turki, tapi sekarang dia tinggal di Washington, salah satu penulis Muslim yang sangat bergengsi dan terkenal saat ini, salah satu intelektual terkemuka, masih cukup muda, seumuran dengan saya. Ada akun Twitternya kalau Anda mau memfollow dia. Nah, kalau Mustafa Akyol ini, meskipun dia tumbuh di dalam tradisi akidah Maturidiyah karena dia orang Turki, mazhabnya Hanafi, tapi dia kritis terhadap mazhab ini. Dia mengatakan dia lebih setuju dengan orang Mu'tazilah. Jadi konsepsi mengenai moral yang mengikuti mazhab Asy'ariyah itu tidak tidak meyakinkan. Karena dalam mazhab Asy'ariyah Allah itu dipahami sebagai Tuhan yang seolah-olah kesannya itu maha semena-mena. Ya, ini bukan kata yang tepat ya, tapi ini tuduhan orang-orang yang tidak setuju, yang mengkritik akidah Asy'ariyah ya. Allah itu semena-mena. Kalau ada hambanya berbuat baik, Allah mau membalas orang itu dengan memasukkan dia ke surga boleh, ke neraka juga boleh. Jadi semena-mena. Sebetulnya tidak benar ya kritik semacam itu, karena concern dari akidah Asy'ariyah itu adalah bukan kepingin ya. Akidah Asy'ariyah itu memahami Allah itu Tuhan yang maha berkehendak. Kehendaknya itu tak terbatas. Tapi itu bukan berarti artinya Allah itu semena-mena. Memang Allah itu tidak wajib membalas hambanya yang berbuat baik dengan kebaikan. Tidak wajib, karena Allah tidak bisa diwajibkan. Tetapi Allah itu pada akhirnya, mazhab Asy'ari pun juga berpandangan bahwa Allah itu kan Rahman, Rahim. Allah itu maha penyayang. Salah satu wujud kasih sayangnya, ya kalau ada orang berbuat baik, dia dibalas dengan surga. Jadi sebetulnya kalau mau diurus-urus lebih jauh ya, tidak ada perbedaan mendasar dalam soal ini loh ya, antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Karena ujungnya adalah Allah itu maha. Jadi ujungnya adalah kalau dalam mazhab Asy'ariyah, kalau ada orang berbuat baik, Allah tidak wajib membalas orang itu dengan surga. Tidak wajib, tapi akhirnya masuk surga juga. Karena apa ya? Karena Allah maha kasih, maha menyayangi. Allah punya rahmat. Kalau Mu'tazilah enggak. Kalau berbuat baik ya wajib dimasukkan surga. Ya, ujungnya sama, masuk surga juga gitu. Cuma bedanya adalah kalau mazhab Asy'ariyah itu lebih mementingkan dimensi Allah itu maha bebas. Jadi makanya namanya teosentris. Pusatnya adalah Tuhan. Kalau Mu'tazilah itu agak sedikit antroposentris dalam hal ini. Yang dipikirkan adalah ya makhluk ya. Kalau makhluk itu berbuat baik, Allah wajib berbuat baik kepada makhluknya itu, memasukkan dia ke surga. Ini pembicaraan seperti ini bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan pembahasan yang rumit ya,
Ya sudah dianu aja, dijadikan sebagai informasi saja. Ya. Kalau untuk modal beragama ya sudah cukup, pokoknya dengan iman kepada Allah, kepada Nabi, ibadah sudah selesai itu. Ya. Tapi ini kan tambahan informasi. Ya. Kalau jenengan tidak tertarik ya nggak apa-apa. Ya. Tapi ini bagi teman-teman yang tertarik dengan apa ya, dengan gagasan, dengan teologi, dengan ide-ide. Nah, ini menarik ini ya, menarik. Dan ini sekaligus bagi teman-teman yang NU ya, supaya jenengan tahu ubetnya atau duduk perkara akidah Asy'ariyah, sampean tahu gitu loh. Di mana kekhasan akidah Asy'ariyah di sini ini. Sebagai orang NU jangan harus tahu ini ya. Al-Qutbur Rabi'u, kutub yang keempat itu fi Rasulillahi, tentang utusan-utusan Allah, wama dan hal-hal ja'a yang datang, ma yama itu ala lisani rasulihi, melalui lisannya Rasulnya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, minal hasyri, berupa menggiring manusia nanti setelah bangkit dari kuburnya, wan nasyri, dan menyebarkan mereka, artinya setelah mereka bangkit dari kubur mereka tersebar di padang, namanya padang mahsyar, wal jannati, dan surga, wan nari, dan neraka, wa syafaati, dan syafaat, wa adzabil qabri, dan siksa kubur, wal mizani, dan timbangan amal, wasiroti, dan titian apa jembatan ya. Jadi tema keempat mengenai soal Rasul, utusan Allah yang membawa kabar tentang barang-barang gaib. Ya ini tadi itu, surga, neraka, dan yang lain-lain, fenomena-fenomena yang nanti terjadi setelah kebangkitan, setelah mati. Sebagai orang beriman kita harus mempercayai itu semua. Wah, itu tidak masuk akal ya. Ya, tidak masuk akal itu apa namanya, ya mungkin tidak masuk akal dalam pengertian akal modern ya. Karena akal ini kan apa namanya, cara kerjanya kan macam-macam. Yang disebut dengan rasional itu rasional dalam pengertian apa? Karena setiap sistem kepercayaan itu punya rasionalnya sendiri, punya cara kerjanya sendiri yang logis itu. Dan akidah seperti ini juga punya argumentasi rasionalnya. Adapun jenengan nggak percaya nggak apa-apa, ya, tapi ada dasarnya. Jadi salah satu ciri khas orang beriman ya percaya bahwa kita nanti setelah mati dibangkitkan lagi, ada kehidupan setelah mati. Itu bagian dari iman kita sebagai orang Muslim, bahwa kita akan bangkit setelah mati dan kita menerima konsekuensi dari seluruh amal-amal kita. Itu bagian dari akidah ya. Nah itu semua kok dari mana kita tahu? Ya dari Rasul. Rasul membawa kabar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam apa namanya kutub yang keempat ini, arba'atu abwabin, ada 4 bab. Jadi kutub terakhir ini dibagi lagi dalam 4 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fi itsbati nubuwwati nabiyina, tentang menetapkan, mengkonfirmasi kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang apakah betul Muhammad itu Nabi. Nanti dibahas di sini. Al-babu tsani, bab kedua, fima warada, tentang hal-hal warada yang datang, yang sampai kepada kita ala lisanihi, melalui lisannya kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min umuril akhirati, berupa kabar-kabar kehidupan setelah mati, kehidupan kelak. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fil imamati, mengenai imamah, wa syurutiha, dan syarat-syaratnya imamah. Artinya di sini imamah ini kepemimpinan apa namanya, kepemimpinan politik ya. Karena salah satu apa namanya pokok pertengkaran setelah wafatnya Nabi itu kan siapa yang layak menjadi imam
setelah Nabi wafat itu. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi bayanil qanuni, tentang penjelasan mengenai kaedah fi takfiril firaqil mubtadi'ati, tentang mengkafirkan kelompok-kelompok yang membawa bid'ah atau pendapat-pendapat yang dalam pandangan Asy'ariyah itu keliru. Nah, ini sudah dibahas dalam kitab kemarin yang kita baca tahun kemarin, yang khatam bulan Sya'ban yang lalu, yaitu Faisalut Tafriqah. Jadi kalau mau penjelasan lebih detail sudah kita baca, tapi nanti akan diterangkan lagi di dalam bagian keempat dalam kutub keempat, bab keempat dalam kutub keempat. Inilah struktur kitab ini ya. Jadi 4 muqaddimah, 4 pokok pembahasan. Pokok pembahasan itu diistilahkan oleh Al-Ghazali dengan al-qutbu, kutub, eksis ya. Jadi seolah-olah klaster, nah kayak klaster, ada 4 klaster pembahasan, ada 4 muqaddimah. Nah, nanti kita akan teruskan qala at-tamhidul awal. Mari kita tutup dengan bacaan shalawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elis, Maulida, Mas Didi, ada Mbak Dokter